Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI-AD Bekam Barusan Asri yang saya hormati, rahimahullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau dan diselamatkan oleh Allah dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin, rahimahullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca kitab dan dengan membaca shalawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh atau orang tua kita, paman dan bibi kita, kakak dan adik kita, saudara-saudara kita, anak dan cucu kita. Khusus untuk ibunda tercinta almarhumah ibu saya yang bernama Ibu Hajah Titin Fatimah binti Bapak Kiai Haji Jamaluddin, juga untuk putra saya tercinta Ananda Muhammad Lutfi Pamdoni Habibullah Saifuddin, juga bapak saya, dan untuk ahli keluarga kita masing-masing. Kita doakan semoga mereka semuanya selama berada di alam barzakh selalu berada dalam limpahan rahmat Allah, berada dalam maghfirah Allah, berada dalam ridha Allah, alam kuburnya oleh Allah diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga. Bitil baniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina
Lau anna rajulan shalla wa
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, seandainya ada seseorang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadah hajinya setiap tahun berangkat ke tanah suci Mekah, summa mata mubghidon li ahli baiti, kemudian orang ini meninggal dunia dengan menyimpan kebencian, dengan membawa kebencian di hatinya, li ahli baiti, kepada keluargaku, kata beliau, kepada anak cucuku, kepada keturunanku, illa dakhalan nar, melainkan ia pasti akan masuk neraka. Jadi percuma kita rajin sholat, percuma kita rajin puasa, percuma kita rajin ibadah haji, rajin ibadah-ibadah yang lainnya, kalau kita mati di hati kita membawa kebencian kepada keluarga Rasulullah. Haram masuk surga dan akan masuk neraka, di neraka dijadikan BBAN oleh Allah. Apa itu BBAN? Bahan bakar api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu berdasarkan keterangan dalam Al-Quran, yaitu manusia-manusia yang durhaka dan batu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ayat yang lainnya yang berkenaan dengan bahwa bahan bakar api neraka adalah manusia durhaka dan batu, terdapat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka, karena api neraka itu sangat panas. Jangankan api neraka, api dunia saja sudah panas. Kalau tubuh kita terbakar api dunia, matilah kita, apalagi api neraka. Makanya dalam ayat ini Allah berpesan kepada orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Dengan apa kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia-manusia yang oleh Allah nanti akan dijadikan bahan bakar api neraka adalah manusia-manusia yang kafir, yang ingkar kepada Allah, manusia-manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya, manusia-manusia yang menyekutukan Allah, manusia-manusia munafik yang di mulutnya mengatakan beriman tapi hatinya ingkar kepada Allah, manusia-manusia fasik yang mengaku Islam tapi meninggalkan ibadah kepada Allah, malah berbuat dosa menumpuk-numpuk dosa. Mereka lah yang nanti di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka. Termasuk manusia yang rajin sholatnya, yang
meskipun ada atau menyimpan kebencian kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, yaitu para habaib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kitab Lam'atun Nur halaman 217. Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fatih, Al-Fadil, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur, ia berkata, hadis salata idza quri'at 'alal mayyiti akhraja minan nari walau kana fi qahri jahannam wa hiya Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Artinya Al-Alim, Al-Allamah, Al-Faqih, Al-Fadil, Al-Habib, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Lam'atun Nur halaman 217 beliau menerangkan sholawat ini, yakni sholawat yang tadi saya baca, apabila dibaca untuk mayit atau di depan mayit atau di atas kuburan mayit, apabila sholawat ini dibaca, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan mayit dari neraka jahanam, meskipun walaupun sekalipun mayit berada di dasar neraka yang paling bawah. Oleh Allah akan diangkat, akan diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Apabila sholawat ini kita baca di depan mayit atau di atas kuburan mayit, atau kita baca dihidupkan untuk mayit, untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Sholawatnya berbunyi Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Nah, bagi yang hafal salawat ini silakan diamalkan salawat. Jadi mayit ini akan diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam, sekalipun mayit ini berada di dasar neraka jahanam, oleh Allah akan diselamatkan, diangkat dengan barakah dari sholawat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan barakah sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah. Karena Nabi Muhammad ini satu-satunya manusia sealam jagat raya yang paling dicintai oleh Allah. Allah mengatakan innahu la ahabbul khalqi ilayya laula lahu la khalaqatuka. Sesungguhnya, ini kata Allah, sesungguhnya Muhammad itu satu-satunya manusia yang paling aku cintai, yang paling aku kasihi. Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Menghina beliau sama dengan menghina Allah. Menghina keturunan beliau sama dengan menghina beliau. Menghina beliau sama dengan menghina Allah. Yang menghina Allah maka pamak bahul naro, tempat kembalinya neraka.
memuliakan keturunan Nabi sama dengan memuliakan beliau, dan orang yang memuliakan beliau sama dengan memuliakan Allah, dan orang yang telah memuliakan Allah, kata beliau, fama bahul jannah, maka tempat surga. Para jamaah, jadi kata Allah, sesungguhnya Muhammad adalah manusia yang paling aku cintai, yang paling aku kasih. Seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan nur Muhammad, tidak menciptakan cahaya Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan engkau, Adam. Nabi Adam, manusia pertama yang Allah diciptakan di dalam surga, itu diciptakan oleh Allah karena Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Kata Allah, seandainya aku tidak menciptakan cahaya Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu, Adam, dan enggak akan pernah menciptakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nama Nabi Muhammad, oleh karena beliau kekasihnya Allah, beliau kecintaannya Allah, Allah sangat cinta, sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Allah sangat memuliakan beliau, mengagungkan beliau, meninggikan derajat beliau, sampai-sampai nama Muhammad oleh Allah dideretkan dengan nama Allah dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam dua kalimat syahadat ada dua nama, nama Allah dan nama Muhammad. Nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah yang Maha Mulia. Ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan beliau. Kita kalau sholat pada waktu tahiyat akhir nggak membaca syahadat, sholatnya nggak sah sebanyak apapun, nggak sah, nggak akan diterima. Atau baca syahadatnya sepotong, asyhadu an la ilaha illallah, langsung baca, langsung nggak baca sholawat, langsung sallallahu fil alamin innaka hamidum majid. Nggak sah sholat kita, berapapun banyaknya sholat yang kita kerjakan sia-sia. Kalau di dalam sholat kita tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad, kekasihnya Allah, tidak mau membaca sholawat kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Makanya para ulama mazhabul arbaah, para ulama sepakat bahwa di dalam sholat wajib membaca dua kalimat syahadat, dan pada waktu tahiyat akhir wajib membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Di percuma kita rajin sholat, rajin ibadah, kalau di hati kita ada kebencian kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, cuma capek doang. Bahkan wajib di hati kita menyimpan kecintaan kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Sempurna atau tidaknya iman kita kepada Allah dan Rasulnya, itu tergantung seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah. Di rasa cinta kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada keturunannya, itu menjadi barometer, menjadi tolak ukur terhadap sempurna atau tidaknya iman kita. Ya, lihat rasa cinta kita kepada beliau, seberapa besar, seberapa dalam. Orang yang benar-benar cinta kepada beliau dan mampu membuktikan cintaannya kepada beliau dengan mencintai keluarganya, dengan mencintai anak cucunya, dengan mencintai keturunannya, yaitu para habaib, itu menunjukkan kesempurnaan iman dan dijamin akan masuk surga. Beliau menegaskan dalam hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, adalah ia nanti di akhirat akan bersamaku di dalam surga. Ini jaminan. Maka yuk kita jaga rasa cinta kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada anak cucunya, kepada keturunannya yaitu para habaib, dan kepada pewarisnya yaitu para ulama. Karena para ulama itu juga kekasihnya Rasulullah. Dalam hadis beliau menjelaskan, man akrama aliman aku akramani li'annahu habibi wa man akramani
mencari kesenangan dunia semata, bukan ulama yang sesat dan menyesatkan umat, bukan, tapi ulama yang warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para nabi, yang melanjutkan meneruskan perjuangan dakwah para nabi dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi. Nah, barang siapa yang memuliakan ulama seperti ini, kata beliau, maka sungguh ia telah memuliakan aku, karena ulama adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembali di surga. Kita muliakan Allah dengan memuliakan Rasulullah. Kita muliakan Rasulullah dengan memuliakan pewarisnya, yaitu para ulama, dengan memuliakan keluarga beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau, yaitu para hamba, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita baca sholawat yang tadi di depan mayit atau di atas kuburan mayit, atau kita baca, kita tujukan untuk mayit yang telah meninggal dunia, maka akhraja minan nari walau kana fi qabri jahannam. Allah akan mengeluarkan orang tersebut dari neraka, walaupun umpama orang tersebut sudah berada di neraka jahanam, bagian dasarnya akan diangkat dengan barakah sholawat tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa takrim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata laha, kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha, kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Dan ada keterangan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, ma min abdin yaqulu salasa marrat inda qabri mayyit Allahumma bi haqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'antib hajal mayyit illa uqi'a anhul adab yauma yubah bisyur. Ini hadis. Rasulullah telah bersabda, tiadalah seorang hamba membaca kalimat ini 3 kali di depan mayit atau di atas kuburan mayit, melainkan mayit ini oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Kalimat yang kita baca ini sebanyak 3 kali. Kalimatnya Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Dibaca 3 kali, yang artinya Allahumma ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad, dengan haknya penghulu kami Nabi Muhammad, dan dengan haknya keluarga Nabi Muhammad, la tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, janganlah Engkau azab, jangan siksa mayit ini, maka oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Alam kubur itu bisa menjadi raudhah fi riyadhil jinan, bisa menjadi taman daripada taman-taman surga, juga bisa menjadi hufrah min hufari niron, lubang daripada lubang-lubang api neraka. Tergantung siapa yang masuk ke dalamnya. Kalau yang masuk ke dalamnya hamba Allah yang soleh, yang bersih lahir dan batinnya, akhlaknya bagus, ibadahnya
dengan manusia juga dijaga. Kalau yang masuk ke alam kubur seorang hamba Allah yang soleh, maka alam kuburnya oleh Allah akan dijadikan taman daripada taman-taman surga. Tapi itu bukan surga, hanya Allah menjadikan seperti taman surga gitu. Indah, wangi alam kuburnya, bercahaya. Nggak percaya silahkan mati di luar. Ntar saya suruh. Tadi nggak percaya penasaran, ya udah mati dulu aja penasaran. Tahu-tahu dapat adab kubur, karena nggak pernah sholat. Tapi kalau yang masuknya sebaliknya, yang masuk ke alam kubur orang toli. Jadi ada soli pakai sod, ada toli pakai tok. Itu artinya beda. Kalau soli pakai sod itu orang baik. Kalau pakai tok, toli itu orang buruk, orang jahat, pelaku maksiat. Kalau istilah Sunda, kalau istilah bahasa Sunda, tukang bobok, tukang tarung, tukang musutin tali anggur, tukang belok, tukang buka kapur, karena main golok, ompok-ompok. Nah kalau yang masuk dalam kubur orang toli, maka jangan Allah qabrahu rahmin qariban. Allah akan menjadikan alam kuburnya lubang daripada lubang neraka. Nanti dia akan terbakar di alam kubur. Yang nggak percaya silakan aja. Alam kubur itu alam metafisik, alam gaib, nggak bisa dideteksi secara kata indera. Di situ ada kehidupan. Kita pernah hidup di alam arwah, alam lahut. Kan ada alam mulki, ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Kita pernah hidup di alam arwah tanpa jasad, baru ruhnya aja. Dan di alam arwah waktu itu kita memberikan kesaksian bahwa Allah Tuhan kita. Karena pada waktu itu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Pada waktu itu kita menjawab, bala sahibna, ya betul, engkau Tuhan kami menyaksikan. Kita sudah memberikan kesaksian bahwa Allah Tuhan kita. Termasuk orang-orang kafir yang sekarang hidupnya itu sebenarnya pernah memberikan kesaksian di alam lahut. Cuma oleh karena didikan kafir jadi orang kafir, maka pendidikan ini penting. Karena bayi yang baru lahir itu ibarat kertas putih yang belum ditulis apa-apa. Tergantung yang memiliki kertas itu. Kalau kertas putih itu kita tulis dengan warna tinta warna merah ya merah, warna hitam ya hitam, biru ya biru. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta yablugha Islam. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam badan fitrah. Sampai bayi itu dapat berbicara misalnya dengan pasti. Maka tergantung pendidikan yang diberikan kepada anak itu oleh orang tuanya. Kalau pendidikan yang diberikan kepada anak itu pendidikan Yahudi, niscaya nanti orang anak itu jadi orang Yahudi. Majusi ya jadi majusi. Tergantung pendidikan. Walaupun di alam sudah memberikan kesaksian bahwa Allah Tuhan kita. Para jamaah, inilah pentingnya pendidikan tauhid, akidah. Kita wajib mewariskan ajaran Islam kepada anak-anak kita generasi akan datang. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak-anak kita sudah pindah agama. Tahu kita nanti di akhirat itu. Sebab mereka adalah darah daging kita. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebentar lagi Isya dan saya langsung pamit, demikian